Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum wa ahdarana wa iyyakum fi majlisil ilmi wa fi mithli hadzal mahdar لذكرى سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفقنا وإياكم جميعا بالخيرات والمسرات والسعادات في الدارين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما جميع المشايخ والأساتذة والحاضرين والحاضرات وبالخصوص جميع الطلبة من حفاظ القرآن rahimani wa rahimakumullah. Para sesepuh yang saya hormati, para tuan guru yang saya cintai, serta para hadirin hadirat, terlebih para hufadzul Quran yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu fi'ulah. Di tempat yang mulia ini, di halaman masjid yang kita banggakan ini, kita bersama-sama telah berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Sayyidina Muhammad SAW, sosok manusia termulia, teragung dan teristimewa. Saya mendengar bacaan Al-Quran yang begitu merdu disampaikan oleh ananda kita. Terima kasih anandaku. Di mana suara yang merdu itu dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan itu mengingatkan saya di perjalanan umroh beberapa waktu lalu. Belum sampai seminggu, alhamdulillah saya dapat melaksanakan ibadah umrah. Dan di antara rangkaian perjalanan umrah itu, seperti mana kita ketahui yang sudah melaksanakan umrah, ada city tour, dan tempat-tempat yang diziarahi itu atau yang dikunjungi itu ada namanya Jabal Nur. Jabal Nur ini di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran bacaan yang mulia yang bermula dari Lauhil Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunia. Itu Al-Quran dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia, artinya langit di lapisan pertama dari permukaan dunia, bumi. Itu secara sempurna 30 juz sekarang yang kita ketahui, dari awal sampai akhir huruf. Kemudian setelah sampai di langit ke dunia, diturunkan ke dunia pelantara Jibril, disampaikan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru secara berangsur, tidak secara langsung. Maksud saya di sini, Allah kalamun qadim,
Kalam qadim, bukan hadis. Kita dunia semuanya hadis. Al-Quran itu qadim, artinya mukjizat Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai pada detik ini kita masih bisa menyentuhnya, masih bisa membacanya, masih bisa melihatnya, masih bisa menjapainya, membawanya. Mukjizat Allah yang masih, yang lain-lain mungkin hanya sejarahnya saja kita dapat mendengarkan, seperti ya peristiwa Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran, mukjizatnya Allah yang Muhammad SAW itu sampai detik ini masih ada. Satu bacaan yang mulia dari zat yang maha mulia, dibawa oleh malaikat termulia, disampaikan kepada manusia termulia Sayyidina Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhir ayat. Kemudian dari Nabi sampaikan lagi kepada umat yang paling mulia dari semua umat, dan sampailah kepada kita di antara umat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Maksudnya apa? Kesempatan kita untuk bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, jangan sampai kita abaikan. Kemuliaan yang sudah Allah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita, jangan sampai kita campakkan. Betul? Kasih sayang Allah melebihi daripada harta, benda, jabatan dan lain sebagainya. Demi Allah, semuanya itu dengan kita iman kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta terhadap Al-Quran. Dan aset terbesar kita, Bapak Ibu semuanya, itu bukan kaplingan, Bu, bukan mobil Fortuner, bujur, bukan rumah. Itu justru akan menjadi bencana, menjadi penyebab kita tersiksa di kubur. Aset terbesar kita itu adalah karunia Allah yang paling mulia, Al-Quran yang ada di dalam diri anak kita. Betul, Bapak? Itu aset terbesar. Anak kita yang di dalamnya terdapat bacaan Al-Quran, minimal dia akan memberikan pertolongan kepada keluarganya 70 orang. Minimal itu. Masya Allah. Al-Quran bisa menuntut, ya, 70 daripada keluarga kita ke dalam sorga. Coba bayangkan. Ini aset terbesar kita, anak kita yang di dalamnya terdapat kandungan Al-Quran. Masya Allah. Saya apresiasi dengan Ananda kita tadi itu. Siapa namanya? Anugerah. Namanya Anugerah. Luar biasa. Namanya Anugerah, mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Orang yang ada Al-Quran di dalamnya itu bukan orang biasa. Bukan orang biasa, Bu. Kita orang tuanya sendiri wajib menghormatinya, wajib ihtiram, wajib memuliakannya. Apalagi orang lain. Ya, betul. Wajib kita menghormati, mencintai orang yang di dalamnya terdapat Al-Quran berjalan. Antum semuanya ini adalah Al-Quran berjalan. Antum boleh bangga dengan rumah antum, boleh bangga dengan harta antum, boleh bangga dengan duit yang tumpuk-tumpuk. Maka harus lebih bangga dengan Al-Quran yang ada dalam antum, yang itu bisa berjalan di bawah kemana-mana dengan ringan. Betul? Antum punya mobil, sehebat apapun mobil ke Banjar sana, uyuh,
Mau Lexus kah mobilnya? Saya sudah coba semua. Uyuh. Antum punya duit 1 karung mau dibawa kemana? Ke Jakarta. Uyuh, barat. Barat kada? Ibu-ibu punya emas 1 kilo dijadikan anting. Uyuh juga. 5 kilo, 10 kilo, mereng jalannya. Ayo punya apa? Rumah, kada kawan dibawa apa lagi? Kaplingan, kada kawan dibawa juga. Bujur. Tapi ente bawa Al-Quran kemana-mana. Uyuh apa kada? Barat apa kada? Bawa ilmu kemana-mana. Barat apa kada? Kada barat. Ente bawa kemana? Kemana ente tawajjahtum haitsuma kuntum huwahu. Dia bersama ente. Bujur. Ente hendak keluar kota, hendak keluar negeri, hendak ke alam malakut sana, tetap Al-Quran bersama ente. Bujur. Ente ke kuburan, Al-Quran bersama ente. Bujur. Ente punya harta itu ditinggalkan. Yang berisi bini hanya ditinggalkan. Sayang itu. Mati duluan lakinya, bininya kawin lagi. Nangis sampai kemana? Sampai kuburan. Kadang kawa umpat ke dalam. Harta, mobil, Lexus kah? Kemana? Kuburan? Kada. Ke parkiran. Kemana? Itu gin kalau dibawa. Kalau sayang, biarkan aja jar. Mobil jenazah aja. Ujung-ujungnya mobil jenazah. Tapi Al-Quran ikut dengan kita ke kubur ya ikhwan. Kita di mahsyar, di mana di sana kita diproses. Wa minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadaru zalimina. Quran tengger di sana. Oi bung, saya siap membantu Anda ketika kita akan dilintaskan di dalam surat Al-Mustaqim. Oi bung, ulun siap membantu pian ketika kita di mana? Aku siap membantu pian ketika di mana? Di mizan, ditimbang. Ayo, semuanya akan menjadi kesenangan buat kita dimanapun kita berada. Ketika munkar nakir, jangan takut paman, jangan takut nang, jangan takut ding sanak, pian ke belakang. Ini 2 malaikat aku yang menghadapi. Allah, aku yang menghadapi. Apa ikam malaikat? Hendak bertakut apa ikam? Sini lah kasih. Ditantang. Nggak ada takut. Belatung apa semuanya, jangan berparak ikam. Ampar nih. Allah, orang penghafal Quran sampai jasadnya dijaga. Bujur. Malaikat kada kau menyiksa, berparak aja kada hakon sini. Takut. Segan. Ini bukan tandingan. Ujar malaikat 2 ini, munkar nakir, kita harus bertanang sejenak. Bahwa bertanang ini musuh kita harat ini. Bukan tandingan ini. Allah, dudukan di batu nisan. Supan. Hendak menakuni seseorang yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Al-Qurannya sudah bertengger. Bukan berbentuk Al-Quran, menjelma menjadi manusia. Ayo, sini turun. Jangan duduk terus di atas sana. Jangan bangga. Banggalah menjadi penghafal Al-Quran. Karena Anda bisa menyelamatkan keluarga Anda, bunda ayah Anda, paman ding sanak paman Anda, ding sanak kuitan Anda, semuanya. Hai paman, hai julak, acil, nini, kai,
jangan jauh-jauh dari ulun. Kena di sana. Kiri urusannya repot. Sini beparak dengan ulun karena bubuhannya kada kawa beparak dengan ulun. Masya Allah, bersama ulun ada Al-Qur'an. Ahlullah wa khasatuh, orang spesialnya Allah, orang eksklusifnya Allah, orang khususnya Allah subhanahu, dipantau, dijaga, dilindungi oleh Allah subhanahu. Bangga apa tidak? Bangga apa tidak? Tapi kembali lagi, ini semuanya berkat siapa kalau bukan karena berkat Sayyidina Muhammad. Sekarang tidak sedikit, tidak banyak orang yang sanggup naik ke Jabal Nur 2 jam sana naik. 2 jam naik ke pucuk gunung sana, paling buncu di atas sana. Allahu Akbar. Hanya orang-orang yang mempunyai iman tebal yang bisa naik ke sana. Tidak mudah Rasulullah mendapatkan Al-Quran, ya ikhwan. Antum cuma duduk manis di buncu-buncu di masjid, di buncu-buncu di mana tuh di tempat sana menghafal Al-Quran, nyaman. Rasulullah untuk mendapatkan Al-Quran pengorbanannya berat sampai perutnya diikat, di dalamnya terdapat beberapa butir batu, nahan lapar, nahan dahaga, nahan daripada semuanya kesenangan demi untuk mendapatkan Al-Quran. Allah, bukan dengan santai-santai, akan tetapi dengan perjuangan demi untuk keselamatan umat. Kita tinggal baca saja, tinggal baca ikro, bukan andak di lemari. Kalau ada rumahnya kemasukan jin, ada santet, ada sihir, baru dicari-cari Al-Quran. Kurang ajar dari Al-Quran. Aku dijadikan untuk mengusir jin. La ilaha illallah. Baca Al-Quran. Kita nggak bisa menghafal sebagai orang tua. Kita punya anak, bawa anaknya, antarkan ke sini. Bib, nanti anak saya tidak menjadi profesor, tidak menjadi doktor, tidak menjadi pejabat dan lain sebagainya. Cukup kafa bikum bihifzi salasina ajza minal Quran a'la min jami'il manzilah minal manazil. Cukup 30 juz dihafalkan oleh anak kita daripada jabatan, semua jabatan yang ada di dunia. Pangkat, semua pangkat yang ada di dunia. Cukup, itu sudah melebihi segala-galanya. Dunia dan akhirnya umpat dengan pian. Bujur, ada seseorang bertakun dengan ulun kuitannya, Habib, anak ulun ada beberapa ikung, nang saikung sudah magister, saikung sudah S1, saikung lagi kuliah, sukses semuanya, kecuali nang saikung ini Habib, inya katuju Al-Quran, katuju menghafal Al-Quran, kadamu sekolah Habib, kayak apa masa depannya? Ulun sudah nyaman, anak-anak ulun sudah begawi sebenarnya. Ini anak ulun saikung ini katuju menghafal Al-Quran, kada pang ulun ni kada katuju dengan menghafal Al-Quran, tapi masa depannya kayak apa Habib? Perlu makan, perlu berbini, nanti hendak berbini perlu jujuran. Mana jujuran naik tarus? Kayak ini. Allah, jar ulun anak pian yang magister, anak pian S1, anak pian sudah begawe, tersalib semuanya. Kalah semuanya dengan Al-Quran. Lihatkan saja. Catat nah omongan ulun, jar ulun. Ulun kalau sudah jatuh ke tanah kada mungkin diambil lagi. Coba aja. Bukan berarti ulun harap, yang harap itu Al-Quran yang menjadikan manusia harap. Bujur apa bujur? Yang sugih itu Al-Quran yang menjadikan manusia sugih. Allah, dengan Al-Quran berapa banyak anak yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan matanya pun tidak bisa. Dia bisa berangkatkan haji dan umroh kuitannya berkat Al-Quran. Tuh di mana di televisi itu ada bebinian yang buta itu, Masya Allah, Allah karuniakan, Allah anugerahkan kedua orang tuanya bisa tulak haji dan umroh berkat anaknya yang harap baca Al-Quran, hafal Al-Quran. Subhanallah, luar biasa. Jangan takut cerulun. Justru anak pian ini yang
hafal Al-Quran ini yang paling unggul di antara yang lain. Subhanallah, terbukti bebinian berabut. Nah, kalau mengesahkan masalah jujuran dengan ulun aja kada usah jujuran gin, kada usah gratis. Ulun kada perlu jujurannya, yang penting bawa itu cukup sudah. Al-Quran itu maksudnya. Allah, macam-macam gitu. Yang penting bawa Al-Quran. Cukup itu jujurannya Al-Quran. Allah, dengan ulun aja barabut bebinian, handak dengan sida. Masya Allah, berabut orang menjurung. Nah ini kapling, ini sagan ini oto sagan ini. Wahai banyak bahan, belum lagi amplop. Ada hitungan lagi. Aja. Ini berkah Al-Qur'an. Jangan takut pian. Masa depan kayak apa suram, kada suram. Justru menghilangkan kesuraman masa depan pian menjadi tarang. Tarang dengan Al-Quran menjadi tarang. Bojor, tarang semuanya akan terlihat dengan jelas. Yang penting ketika menghafal Al-Quran betul-betul karena Allah dan betul-betul karena cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Anda akan disayangi oleh Allah, Anda akan disayangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Cintai Al-Quran, cintai Sayyidina Muhammad. Cintai Al-Quran, cintai salawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang akan mengangkat derajat dan kemuliaan Anda mulai hari ini dan seterusnya. Amin ya Rabbal. Ini saja yang dapat saya sampaikan, karena masih ada satu majlis lagi menunggu saya di Teluk Lerong, di Asyariah Hall daripada. Jadi saya minta ampun, minta halal, minta ridha.